Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Pada hari ini kita akan sama-sama menyaksikan seminar artikel yang akan dibawakan oleh Saudari Kristi Haubeni. Waktu selanjutnya saya silakan. Baik, saya Kristi Haubeni. Jadi saya akan mempresentasikan seminar artikel yang berjudul Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa 10 MIPA 2 SMA Kristen 2 SOE melalui Problem Based Learning pada keanekaragaman hayati. Berikut adalah bagian abstraknya. Penelitian ini dilaksanakan pada Januari 2024 di SMA Kristen 2 SOE bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 10 MIPA 2 pada materi keanekaragaman hayati dengan menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK yang dilakukan dalam 2 siklus. Siklus pertama terdiri dari 2 pertemuan, sedangkan siklus kedua hanya 1 pertemuan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah 34 siswa kelas 10 MIPA 2 terdiri dari 20 siswa perempuan dan 14 siswa laki-laki. Data dikumpulkan melalui tes, lembar observasi, dan dokumentasi. Aktivitas belajar guru dan siswa serta hasil belajar diukur menggunakan pretest dan posttest pada setiap siklus. Data dianalisis dengan teknik deskriptif kuantitatif untuk aktivitas dan hasil belajar serta deskriptif kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa aktivitas siswa pada siklus pertama memperoleh skor rata-rata 18 dengan persentase 64,28% atau kategori cukup berhasil. Meningkat pada siklus kedua dengan skor rata-rata 26,5 atau 94,64% atau kategori sangat berhasil. Aktivitas guru juga meningkat dari 90,90% menjadi 98,86%. Hasil belajar siswa meningkat dari rata-rata skor 51,26% pada siklus pertama menjadi 76,02% pada siklus kedua dengan ketuntasan belajar tuntas. Kesimpulannya, model PBL efektif meningkatkan aktivitas dan hasil belajar pada materi. Kata kuncinya model PBL, aktivitas dan hasil belajar. Berikutnya adalah bagian pendahuluan. Pendidikan adalah upaya terencana untuk menciptakan suasana belajar yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi diri, termasuk spiritualitas, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam masyarakat. Pendidikan abad ke-21 menekankan keterampilan belajar, berinovasi, menggunakan teknologi, dan keterampilan hidup. Di SMA Kristen 2 SOE, khususnya kelas 10 MIPA 2, banyak siswa belum mencapai KKM akibat kurang aktifnya aktivitas belajar dan penggunaan model pembelajaran konvensional yang dianggap membosankan, terutama pada materi keanekaragaman hayati. Model Problem Based Learning atau PBL dianggap dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar dengan mengasah kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui pemecahan masalah autentik. Penerapan PBL diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berjudul Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa kelas 10 MIPA 2 SMA Kristen 2 SOE melalui implementasi model pembelajaran Problem Based Learning pada materi keanekaragaman hayati. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi keanekaragaman hayati melalui PBL dengan tujuan meningkatkan kedua aspek tersebut di kelas 10 MIPA 2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi guru, memberikan kontribusi terhadap variasi pembelajaran, dan menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Berikutnya adalah metode penelitian. Pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK dengan menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL pada materi keanekaragaman
tindakan, observasi, dan juga refleksi. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Kristen 2 SOE tahun ajaran 2023-2024 pada bulan Januari 2024. Yang ketiga, subjek penelitian. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas 10 MIPA 2 semester 6 tahun ajaran 2023-2024 dengan jumlah total 34 orang yang terdiri dari 20 perempuan dan 14 laki-laki. Yang keempat, prosedur penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, maka penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan menurut Kemis and Taggart dalam Aripunto 2017, yaitu melakukan perencanaan, tindakan, 31 pengamatan, dan refleksi. Selanjutnya bagian hasil. Pertama, tahap perencanaan. Peneliti menyiapkan RPP, alat evaluasi, dan lembar observasi aktivitas guru dan siswa untuk memantau keterlibatan mereka dalam pembelajaran PBL. Selanjutnya tahap pelaksanaan. Yang pertama, siklus pertama, 2 pertemuan awal membahas konsep dasar dan manfaat keanekaragaman hayati. Siswa dibagi dalam kelompok dan mengikuti tahapan PBL mulai dari orientasi masalah hingga evaluasi hasil diskusi. Selanjutnya pada siklus yang kedua, 1 pertemuan yang berfokus pada ancaman dan pelestarian keanekaragaman hayati, di mana aktivitas siswa dalam diskusi dan pembuatan poster ditingkatkan. Selanjutnya hasil observasi aktivitas guru pada tabel 4.1. Selanjutnya skor aktivitas guru meningkat pada tahap orientasi terhadap masalah dari 2,5 ke 4 dan membimbing penyelidikan dari 3,25 ke 4. Tahap mengembangkan karya dan analisis masalah juga meningkat, walau pada kegiatan penutup ada sedikit penurunan dari 3,75 menjadi 3,5. Selanjutnya peningkatan pada aspek tambahan seperti penguasaan materi, penggunaan media, dan keterampilan pengaturan waktu membawa persentase aktivitas guru dari 90,90% pada siklus pertama menjadi 98,86% pada siklus kedua. Selanjutnya hasil observasi aktivitas siswa pada tabel 4.2. Selanjutnya aktivitas siswa dalam kegiatan pendahuluan meningkat dari skor 2,5 menjadi 4. Keterlibatan dalam diskusi dan pembuatan karya meningkat dari rata 2,5 pada siklus pertama menjadi 4 pada siklus kedua. Sementara kegiatan penutup meningkat dari skor 3 menjadi 3,5. Persentase aktivitas siswa meningkat dari 64,28% pada siklus pertama menjadi 94,64% pada siklus kedua, dan kenaikan sebesar 30,35%. Dan hasil belajar siswa terdapat pada tabel 4. Hasil belajar siswa menunjukkan peningkatan signifikan dari skor 51,26% pada siklus 1 menjadi 76,02% pada siklus 2, dan peningkatan 24,76% jumlah siswa yang lulus menjadi 29 orang pada siklus 2. Dengan hanya 5 siswa yang belum tuntas, menunjukkan bahwa pendekatan PBL membantu siswa dalam memahami dan menguasai materi secara efektif. Dan berikut adalah dokumentasi saat melaksanakan kegiatan penelitian tindakan kelas. Jadi bisa dilihat pada slide-nya. Dan ini adalah bagian hasil, di mana ini adalah tabel hasil belajar siswa pada siklus pertama dan siklus kedua. Jadi pada kolom yang pertama itu terdapat komponen siklus 1, siklus kedua, dan persen peningkatannya. Pada komponen yang pertama, siswa dengan skor tertinggi terdapat 2 orang dan mengalami peningkatan pada siklus kedua 3 orang. Persen peningkatannya itu 1%. Yang selanjutnya komponen kedua, siklus pertama, siswa dengan skor terendah ada 1 orang, dan siklus kedua 4 orang dengan persen peningkatan 3%. Komponen ketiga, siswa tuntas belajar. Siklus pertama 15 orang, siklus kedua 19 orang, persen peningkatan 41,18%. Pada komponen keempat, siswa tidak tuntas belajar. Pada siklus pertama 19 orang, siklus
siklus kedua 5 orang. Masa peningkatan minus atau negatif 41,18%. Komponen yang terakhir itu rata-rata kelas. Siklus pertama 51,26%, dan siklus kedua 76,02%. Masa peningkatannya 24,72%. Dan pembahasannya adalah hasil observasi pada siklus pertama menunjukkan bahwa pada kegiatan pendahuluan guru sebagai peneliti memberikan persepsi dalam bentuk pertanyaan kepada peserta didik untuk memancing pemahaman tersebut, untuk memancing pemahaman terhadap topik materi yang akan dipelajari. Namun peserta didik masih kurang fokus pada topik materi tersebut. Guru harus memancing aktivitas belajar peserta didik dengan lebih rinci dan mengaitkannya dengan keadaan sekitar untuk memahami alur pembelajaran. Selain itu, penting untuk melibatkan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari terkait keanekaragaman hayati. Observasi menunjukkan aktivitas guru berhasil atau 90,90%, namun aktivitas peserta didik kurang berhasil 64,28% karena beberapa siswa belum terbiasa dengan model pembelajaran. Faktor-faktor internal seperti kemampuan, minat, motivasi siswa, serta karakter siswa yang sulit diatur juga mempengaruhi aktivitas belajar. Konsep ini sesuai dengan pendapat Jainuddin Safroni 2021 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Pada siklus kedua penelitian, aktivitas pembelajaran baik oleh guru maupun siswa mengalami peningkatan. Guru memberikan pertanyaan yang mendorong siswa berpikir, menghubungkan dengan topik pembelajaran dan mendapatkan respon baik dari siswa. Kegiatan ini yang terarah membantu siswa memahami fenomena melalui gambar dan video, meningkatkan interaksi antar siswa dan guru, dan sesuai dengan sintaks PBL. Guru juga mampu membangun interaksi yang baik dengan siswa, menguasai materi, dan mengatur waktu dengan baik. Motivasi dan penghargaan diberikan kepada siswa dan diskusi kelompok menjadi lebih aktif, melibatkan berbagai aktivitas belajar seperti mendengar, melihat, dan menulis sesuai dengan teori belajar. Pembagian kelompok yang heterogen juga mendorong siswa untuk saling membantu dan bertukar pikiran. Hal ini sesuai dengan teori yang menekankan pentingnya interaksi dan kerjasama antar siswa. Hasilnya, aktivitas siswa meningkat menjadi 94,64%. Kesimpulannya, penerapan model problem-based learning atau PBL pada materi keanekaragaman hayati berhasil meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 10 IPA 2 SMA Kristen 2 SOE. Aktivitas siswa meningkat dari 64,28% pada siklus pertama menjadi 94,64% pada siklus kedua. Aktivitas guru juga meningkat dari 90,90% menjadi 98,86%. Hasil belajar siswa meningkat dari 51,26% pada siklus pertama menjadi 76,6%. Pada siklus kedua menunjukkan kualitas belajar yang signifikan. Itu terhadap pustakanya. Oke, baik, sekian pemaparan materi artikel oleh materi. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada pembahas untuk membahas mengenai artikel ini dan notulen untuk menulis apa saja yang dibahas oleh pembahas. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas artikel dari saudari Kristi. Dan yang pertama untuk judulnya itu lebih dari 20 kata, dan nanti bisa dikurangi. Terus untuk judulnya sendiri itu model pembelajaran problem-based learning itu, problem-based learning itu harus dicetak miring. Terus kata pada materi keanekaragaman hayati itu bisa di-cut kata padanya. Jadi nanti cukup pakai materi keanekaragaman hayati. Terus pembelajaran itu di-cut saja, langsung model problem-based learning, karena kalau model problem-based learning itu langsung tahu bahwa itu adalah model pembelajaran. Terus yang berikutnya untuk bagian abstrak dan isi juga problem-based learning itu harus dicetak miring. Lalu untuk kata kuncinya itu
pembelajaran juga di-cut, jadi langsung model problem based learning. Dan untuk problem based learning ini jangan disingkat PBL, langsung model problem based learning, aktivitas, terus kata dan itu di-cut saja, jadi langsung hasil belajar. Selanjutnya adalah bagian isi itu, kata-kata yang berasal dari bahasa Inggris itu harus di garis miring seperti tadi contohnya problem based learning. Terus ada pre-test dan post-test itu belum dicetak miring. Terus pelaksanaan itu action itu harus dicetak miring juga karena itu bahasa asing. Terus perencanaan juga itu planning harus dicetak miring juga. Terus untuk gambar, untuk keterangan gambar itu harus ditaruh di sebelah bawah gambar dan tidak menggunakan huruf bold untuk gambar. Dan gambarnya itu tidak pakai gambar 1.2 atau 3.1, tetapi langsung gambar 1 titik lalu diikuti dengan keterangan gambarnya, dan itu tidak bold. Jadi dia punya keterangan gambar itu tidak bold, dan dia punya keterangan penomoran itu tidak pakai 3.1 atau 3.2, tetapi pakai gambar 1 titik lalu dengan keterangan gambar yang tidak di bold. Sedangkan untuk tabel itu dia berbeda dengan gambar, letaknya itu di sebelah atas tabel dan dia di bold, keterangannya itu di bold. Tapi juga sama, yaitu keterangan tabel itu langsung tabel 1 atau tabel 2 atau tabel 3, jadi tidak pakai tabel 3.1 atau 3.2, tetapi dia punya penempatan itu di atas sebelum tabel dan di bold, jadi berbeda dengan pada keterangan gambar. Mungkin itu saja, dan yang terakhir itu untuk daftar pustaka diketik dengan rapi karena pengetikan dan penulisan daftar pustaka ini belum rapi. Dan yang terakhir untuk dia punya jumlah halaman ini melebihi 15 halaman yang menjadi standar dari suatu artikel. Jadi kalau bisa di-cut saja yang kurang penting, yang bisa dihilangkan saja agar dia punya halaman itu cukup kisaran 12 sampai 15 halaman saja. Mungkin sekian dari saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih kepada pembahas yang telah memberikan kritik dan saran terhadap artikel yang disampaikan. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Nek untuk membacakan ulang hal-hal apa saja yang telah disampaikan oleh pembahas. Jadi baik, ada beberapa hal yang dibahas oleh teman yang bertugas sebagai pembahas. Yang pertama, untuk judul lebih dari 20 kata. Kemudian untuk judulnya juga model PBL itu dicetak miring. Lalu ada kata pada bagian judul dengan kata pembelajaran juga di-cut. Kemudian ada bagian abstrak, PBL-nya itu dicetak miring. Pada bagian kata kunci itu di bold dan isinya dicetak miring, dan kata pembelajaran itu dihilangkan. Yang berikutnya pada bagian isi, kata-kata asing